Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Tentunya Anda jangan bosan-bosan belajar seperti ini, karena kita belum bisa masuk kampus, malah situasi semakin jelek, ya, sehingga banyak perguruan tinggi yang harus PSBB kembali. Nah, sekarang kita lanjutkan aja, karena minggu depan mungkin sudah UTS lagi ya. Nah, Anda harus bisa membuat sesuatu untuk aplikasi database ini. Nah, sekarang kita lihat yang contoh saya hari ini. Jadi metodenya agak beda dengan yang kemarin sedikit. Nah, kita lihat tayangan anunya dulu. Apa yang akan kita kerjakan? Nah, ini saya lihatkan semacam tampilan. Jadi outputnya seperti ini. Nanti rekap gaji per pangkat dan golongan. Nah, ini pangkatnya ada asisten ahli, ada golongan yang 3C, 3B, ya. Bahkan juga ada golongan pangkat lektor, golongan 3C, 3D, dan seterusnya ke bawah. Ya. Nah, nanti termasuk gaji-gajinya yang ada, cuman aturan ini tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Ya, nanti ada uang transport, ada uang itu yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Oke, setelah Anda melihat output seperti itu, maka saya mengharapkan Anda bisa memahami tabelnya apa. Tabelnya nggak terlalu banyak. Jadi isi tabel database-nya cuma 4 field name, yaitu name, nama, pangkat, dan golongan. Nah, cuma itu. Ya. Nah, itulah yang harus Anda pahami di dalam membuat tabelnya nanti. Kemudian, di dalam proses SQL, nah ini juga sudah ada rumus-rumusnya. Nah, seperti kemarin saya juga sudah ingatkan, Anda bisa ngambil ini secara copy paste, tetapi variabelnya tolong Anda pahami apakah sama atau beda. Kalau beda, Anda harus mengganti yang mananya. Nah, itu yang harus Anda lihat di sini dalam bentuk proses bagaimana membuat SQL view dengan benar. Oke, setelah itu Anda bisa me-input lewat tabel atau lewat form. Nah, isiannya contoh saya cuma ini. Nanti Anda isi dengan nama Anda yang asli atau nomor BP Anda. Untuk pangkat Anda pilih, untuk golongan boleh Anda pilih. Nah, itu hal-hal yang harus Anda pahami dalam merancang suatu aplikasi database yang akan Anda bangun sebagai contoh di dalam menjawab ujian UTS nantinya. Jadi bukan hanya contoh saya aja yang harus Anda copy paste terus, tetapi Anda harus mencari suatu contoh-contoh yang ada di mana saja instansi yang ada atau perusahaan-perusahaan yang melakukan proses, bukan hanya proses gaji, tapi juga proses-proses lain. Nah, itu yang saya harapkan kepada Anda bisa memahami dan mempraktekkan dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam suatu penyajian informasi dan pembelajaran. Oke, itu ininya, keterangannya. Lalu aplikasinya juga sudah jadi. Lihat aplikasinya sudah jadi juga ada. Nah, cuma nanti bagaimana membuatnya kembali. Nah, kita lihat ini. Nah, ini tabel gajinya, seperti ini tadi. Kemudian ini formnya, seperti ini, sudah ada isian data. Dan ini proses SQL view, seperti ini. Ya. Nah, kemudian laporan saya bagi dua macam. Ada yang laporan secara keseluruhan seperti ini, ada yang laporan seperti ini. Nah, cuma di sini saya belum membuatkan bagaimana kelanjutannya, yaitu membuat makro, membuat switchboard. Saya tidak membantu lagi, saya harap Anda yang menyelesaikan nantinya lagi. Nah, itu dia yang harus Anda pahami lagi. Oke, itu cerita dan aplikasi sudah jadi. Tentu saya akan mulai dari nol kembali, bagaimana supaya Anda mudah memahaminya. Nah, ini sebelum UTS dengan satu tabel ya. Nanti setelah UTS kita multi tabel atau lebih dari satu tabel. Oke, saya stop ini. Nah, kita lanjut dengan
bagaimana membuat yang awalnya. Tentunya Anda harus paham dengan keterangan saya tadi. Ya, blank database, simpan nanti di directory Anda lagi. Buat namanya tanggal 4 saja. Red. Nah, ini perhatikan design view. Ini saya harap Anda sudah bisa. Nah, ini nama tabelnya saya buat gaji atau tadi apa ya? Ya, gaji. Oke, jadi ini tadi NIP. Nah, BP Anda kan 10 digit, jadi buat aja 10 digit ini. Nah, kemudian kalau mau pokok combo di sini juga boleh. Mau tidak juga tidak masalah. Ini mudah. Oke, nama, ini teks 30 sudah biasa. Tidak pakai combo. Kemudian sesuai yang tadi, pangkat. Pangkat teks. Ini kita buat 20. Kemudian combo box, value list. Nah, ini kita isi. Nah, ini asisten ahli. Lektor. Lektor kepala. Oh, ada yang tinggal di atasnya penata dan penata muda. Penata muda. Profesor. Oke, itu yang Anda isi. Nah, lanjut golongan. Ini juga teks bisa 10. Kita lihat aturannya lagi. 3B digandeng 2 ya. Bisa combo lagi supaya Anda mudah mengambilnya. Memilih isinya. Jadi boleh buat tulisan seperti ini, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, saya lupa D ini. 4B juga. 4B, 4C, 4D. Nah, itu dia yang harus Anda isi. Jadi untuk tabel sudah selesai nih. Sekarang kita buat form lagi. Kalau buat form itu paling gampang, ada yang sulit. Split form. Setting ini, pilih nanti aksesorisnya lagi. Kalau mau butuh aksesoris yang bagaimana, silakan. Save, form, gaji. Nah, sekarang ini pekerjaan yang repot itu. Yaitu membuat SQL view, create,
query design dulu, add, close. Nah, ini caranya double klik, tarik bisa, pangkat bisa, nah seperti itu. Ini SQL view, mau di-save dulu, query satu saja boleh. Nah, sekarang kita tinggal mengambil dari rumus yang ada. Nah, misalnya ini Anda mau ngambil rumus golongan tadi. Nah, apakah cocok enggak rumus ini? Nah, 3A, 2B, nah, kalau cocok kita tinggal mengambil semua. Nah, ini gaji gold. Berarti if gaji gold, nah, berarti cocok di beda huruf kecil besar saja. Nah, kalau ini saya save, saya run, mau dia. Nah, berarti kita masukkan aja satu-satu nama abjad, pangkat, nah, sesuaikan pangkat ini nanti. Sen Ali tentunya 3A, 3B. Nah, gaji pokok. Kenapa belum keluar gaji pokok? If 3A, 3B. Kenapa tidak keluar? Karena kita membuat ini tadi seperti ini. 2A, 2B. Nah, kemudian 2C. Ya, tolong diperhatikan ya, mana yang tidak keluar tadi apa salahnya, harus diketahui seperti itu. Nah, ini 3A, 3B. 3A, 3B, 3C juga. A, 4B. Kita save lagi. Nah, udah keluar. Ya. Nah, itu untuk mencari gaji pokok tadi. Sekarang, apa lagi yang ketentuan yang ada di ini tadi? Di soal. Nah, mencari tunjangan istri, tunjangan anak, nah, ini bisa di-copy aja sekaligus langsung, karena tabelnya tidak ada sangkut pautnya. Nah, lebih cepat pekerjaannya kalau ini tidak ada masalah. Nah, ini sampai di kotor bisa, save. Ada yang salah. Nah, salahnya di mana? Ini komanya 2. 1, save, run. Sudah keluar. Nah, tinggal mencari pajak lagi. Nah, pajak ketentuannya seperti tadi. Nah, cuman kita harus ganti ini nanti. Angka yang tadi itu ganti dengan variabel yang cocok. Nah, ganti lagi. Mulai dari 2A ini ganti dengan biasa.
4A, 4B, oke, pajak sudah selesai, gaji kotor otomatis, gaji bersih otomatis ya. Nah, hasilnya sudah keluar. Oke, ini dengan satu contoh data, berarti sudah selesai untuk query-nya. Nah, kalau Anda mau nambah, nanti bisa jadi tambah. Sesuaikan dengan itu ya, kolektor 3A, 3B, otomatis. Kalau ngisi di tabel seperti ini dia. Jadi kalau kita lihat di query sudah otomatis. Nah, begitu kita ngisi di query, dia otomatis. Nah, profesor golongan berapa? Otomatis ya. Nah, itu kira-kira. Jadi kita bisa membuat form query. Jangan hanya form tabel gaji. Nah, ini create, split form. Nah, ini udah keluar seperti ini. Ini buat namanya. Form hitung gaji. Nah, kalau ini otomatis bisa Anda lihat form hitung gaji. Jadi ada perbedaan sedikit yang saya lihat kepada Anda. Nah, kalau kita mau nambah, saya di sini tambah. Nah, pendata 2A ya. Nah, otomatis begitu. Oke, nah tinggal buat report. Create report wizard. Nah, query-nya query yang mana? Tentu yang ini tadi. Pilih. Lalu next. Nah, saya melevelkan tadi sesuai ini. Mau golongan dulu boleh, mau pangkat dulu boleh. Golongan, pangkat, seperti itu. Sudah, next. Kalau mau pakai summary option, silakan. Mana yang mau kita totalkan. Bersih dan pajak boleh. Oke, next. Outline. Ini landscape ambil kalau dia melebar misalnya. Next. Rekap gaji per golongan. Itu. Nah, ini udah keluar hasilnya. Nah, jadi ini tergantung Anda yang style. Oke. Nah, ini nanti bisa Anda sel lagi ya. Kalau mau rapi. Ini ada juga kenapa kecil ininya. Angkanya besar. Nah, ini per pangkat, berarti ini bisa dihapus nih, bisa view kan. Rekapnya cukup per golongan saja. Yang ganjal. Oke, ini total gaji kotor. Oke, save, close. Nah, ini sudah selesai. Tinggal Anda yang ngerjakan nanti lagi. Ya, satu lagi tanpa kelompok, buat reportnya. Langsung, next.
tanpa ada pengelompokan. Next. Ini ambil landscape. Next. Nah, seperti itu dia. Tentunya Anda harus bisa membuat yang lebih bagus istilahnya. Ada. Oke, jadi kalau Anda paham apa yang sudah saya buat itu, tinggal Anda mengulang lagi. Jangan copy paste punya saya ya. Coba buat seperti yang saya demokan sebentar ini. Jadi semuanya tidak ada yang sulit. Cuman nanti variabel Anda apakah sama dengan saya atau enggak. Nah, itu yang harus Anda perhatikan semuanya. Ya, karena variabel sangat berpengaruh. Kalau Anda tidak sesuai, maka hasilnya tidak ketemu. Seperti saya tadi buat pertama, apa tidak keluar hasilnya, ternyata kita menggunakan angka, kita menggunakan angka Romawi tadi. Oke, nah tolong dibuka kameranya supaya saya ketahuan Anda hadir berapa orang. Yang hadir cuma 14 ini. Buka kamera semua. Ini sudah minggu ke-7, belajarnya sudah serius atau enggak nih? Buka semuanya. Lo buka semuanya. Neni Yarnita mana ini? Rick, Maulida, Dita, Nurul, Katrin, Nadira. Nanti isi absen lewat Moodle juga dan lewat Bitly. Ya, karena absen berpengaruh nanti Anda tidak bisa ikut UAS nanti. Ini kamera bagi yang belum nih, masih tidur enggak nih? Tuh, yang lain mana? Oke, tidak ada pertanyaan. Silakan Anda kerjakan dengan segera mungkin, dikirim via WA. Nanti jawabannya, kalau mengerti sebentar setengah jam selesai. Datanya isi sebanyak jumlah Anda yang ada. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya stop ini karena saya harus men-saving rekaman ini dan di-link-kan ke YouTube. Oke ya, tidak ada pertanyaan ya? Nah, oke. Stop ya. Selamat bekerja dan selamat belajar. Nggak ada, Pak. Ya.